Salah satu 3 orang laisa alaihim, tidak ada atas mereka hisabun, hisab fi ma ta'imu, di dalam perkara yang mereka makan, insyaallah. Idza kana halalan, bila adanya makanan itu halal. 3 orang nanti di akhirat tidak ada hisab makanannya. Kalau makanan itu halal, kalau haram ya tetap ada hisabnya. Jadi makanan itu walaupun halal itu nanti akan ada urusan, akan memperpanjang permasalahan di akhirat. Jadi dunia ini ya, kalau haram itu jadinya azab, kalau halal itu jadinya hisab. Kecuali kalau Allah ampuni. Jadi orang itu ingin menambah hartanya itu sebetulnya itu bodoh. Kalau tambah harta kamu, tambah urusan kamu. Seperti kita ini mau naik pesawat terbang, kalau membawa barang banyak itu urusannya di bagian check in itu jadi banyak. Periksa sana, periksa sini. Walaupun boleh, tapi nanti lama. Tapi kalau kamu naik pesawat terbang nggak bawa apa-apa, nggak ada urusannya, langsung masuk gitu aja. Begitu juga nanti di akhirat itu orang itu walaupun harta halal itu nanti urusannya panjang. Dari mana ini kamu dapatkan? Uangnya dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Oh, panjang tuh. Jadi kalau nggak punya harta, mau dihisab malaikat, saya nggak punya apa-apa, mau dihisab apa? Ya, iya nggak punya apa-apa. Ya sudah, kamu ke surga sana. Ya. Oh, nggak punya apa-apa, mau diurus apa? Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, supaya tidak ada urusannya, ada 3 orang yang tidak ada urusan. As-shaim, pertama kali orang puasa. Maksudnya ketika berbuka ini juga nggak ada urusannya kalau halal. Wal mutasahhir, dan orang yang makan sahur. Wal murabitu fi sabilillah, dan orang yang berjaga di jalan Allah. Murabit orang berjaga benteng, jaga benteng di jalan Allah. Termasuk jaga benteng ini kata Nabi adalah iktikaf di masjid. Intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Menunggu sholat setelah sholat itu termasuk jaga benteng agama. Itu nanti makanannya nggak dihisab itu. Nah, ini yang paling mudah mengerjakannya santri-santri ini sama orang suluk itu. Habis sholat nunggu sholat, habis sholat nunggu sholat. Nah, emang acaranya ya sholat itu. Nanti makanannya nggak dihisab kalau halal. Tapi kita ini bagaimana bisa memahami seperti ini? Memang kita ini cita-citanya dunia, pikirannya dunia. Ya, nah, untuk duit seneng tok. Nggak ada pikiran itu. Nanti ini ada urusan nggak di akhirat? Nggak ada pikiran seperti itu. Kalau orang iman itu tidak, nanti ada urusan nggak di akhirat itu. Dan ini masalah begini ini bukan karena orang itu pandai, bukan karena orang itu alim. Kadang-kadang sudah alim sudah nggak pikir begini ini. Kadang-kadang orang kelihatannya bodoh tapi terpikir ini. Saya itu pernah ketemu di Madiun sana, seorang penjual sepeda motor, orang awam betul, tamunya ayah saya itu dapat hadiah dari bank karena dia jual beli sepeda motor. Hadiahnya itu banyak zaman dulu tuh, tahun sekitar tahun 80-an berapa gitu. Saya masih kecil gitu. Nah, sekarang sudah besar. Nah, itu dia tuh tanya, Pak Kiai, ini saya dapat hadiah ini halal apa tidak? Loh. Padahal itu orangnya itu Masya Allah ya, orang yang sangat awam sekali, nggak pernah namanya mondok, nggak pernah, kok tanya halal haram loh. Nah, oleh ayah saya nggak boleh, dikembalikan. Nah, kadang-kadang orang sudah banyak ngaji malah lab halal haram. Jadi cahaya iman ini
diberikan oleh Allah bukan mesti pada orang yang banyak belajar. Kamu banyak belajar kalau nggak ada cahaya imannya lap aja. Maka kita ini di samping belajar cari cahaya ilmu, cari cahaya iman. Ada santri sanlat itu, sanlat yang di sini cuma 3 hari, terus pulang ke Jakarta sana. Sampai Jakarta mau mendaftarkan di sebuah universitas, tetapi oleh pegawainya itu suruh nyogok 50 juta. Kalau kamu bayar 50 juta tak terima, kalau tidak nggak diterima. Maka dia bilang sama ayahnya, ya ini suruh bayar 50 juta. Ya saya bayari. Nah, ayahnya orang kaya. Tapi itu waktu saya sanlat di Temboro itu menyuap itu katanya nggak boleh, haram. Nggak usah. Dan nanti kalau kamu nggak diterima bagaimana? Alah, ya sudah ada takdirnya. Saya nggak mau nyuap, nanti ke neraka nanti. Akhirnya nggak jadi nyuap. Tapi ternyata dia malah diterima yang pertama. Padahal ini belajar cuma 3 hari. Itu pun juga hanya karena cerita-ceritanya ustadz-ustadz itu nggak ngerti hadisnya, nggak ngerti Qur'annya. Pokoknya nyuap itu haram. Yang menyuap dan yang disuap kan neraka semua. Cahaya iman tuh kayak begitu loh. Kadang-kadang kamu pikir, jangan kita ini belajar tiap hari kemudian kita ini di hati itu nggak ada cahaya untuk bagaimana cari ridho Allah itu. Maka ini Ramadan itu doa supaya Allah terangi hati kita ini dengan cahaya iman, cahaya wara. Allah ya, ini penting ini biar kita ini muhasabah. Wa kharaja Tabrani bi isnadi an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mas sahur at-tamar, sebaik-baiknya makan sahur adalah kurma. Wa qala yarhamullahu al-mutasahhirin, semoga Allah merahmati orang-orang yang sahur. Kalau musim haji itu orang-orang kaya di Mekah zaman dulu, zaman sahabat dulu itu berlomba-lomba menjamu jamaah haji. Enak-enakan, maksudnya yang orang kaya itu ada yang menjamu susu, madu, ada yang menjamu macam-macam makanan yang enak-enak. Tapi Sayyidina Abbas ini juga keluarga kaya, menjamu itu cuman kurma sama air aja. Sehingga tamunya itu bilang, itu orang-orang menjamu enak-enak, kamu cuman kurma sama air saja, itu apa karena kamu lagi nggak punya duit atau memang kamu tuh orang bakhil, katanya. Ya, orang Arab tuh kalau ngomong terus terang aja gitu ya. Ini ciri khas orang Arab, kalau ngomong terus terang. Kalau orang Jawa bulat aja, nggak pernah terus terang. Kemudian Sayyidina Abbas itu bukan karena bakhil, juga bukan karena saya tidak punya harta banyak, uang banyak. Tetapi masalahnya begini, dulu Rasulullah itu datang ke rumah saya suguh kurma, Nabi mengatakan bagus ini. Karena Nabi sudah mengatakan bagus, pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya suguhan kurma. Nah ini sekarang begini, nikmat sahur at-tamar, sebaik-baiknya sahur itu tamar, kurma. Udah, walaupun di lidah tuh cocok nggak cocok, yang cocok tuh sego pecel saya itu, rawon. Atau sudah, pokoknya Nabi mengatakan baik kurma. Itu kalau kamu sudah ada cahaya cinta kepada Nabi itu begitu. Terus gimana? Apa kamu dengarkan aja, apa kamu mau bertindak apa kamu? Ya begitu. Sahabat tuh kata-kata Nabi bagus ini. Oh itu
sangat mahal bagi mereka, itu sudah dipuji oleh Nabi, bagus kok. Kita belajar begitu ya. Jadi kalau sudah sunnah Nabi itu istilah cocok nggak cocok, enak nggak enak, itu nggak ada. Orang iman tuh Nabi mengatakan bagus ya bagus, titik. Gimana siapa Faiz? Betul nggak? Iya. Seperti ilmunya Pak B tuh, pelihara kuda. Untuk apa sih kuda, ngabisin tenaga aja. Nabi mengatakan kuda itu di ubun-ubunnya ada kebaikan, ya sudah, wajah pelihara kuda aja. Kan nggak ada hasilnya. Yang Nabi mengatakan ada baiknya kok orang-orang mengatakan nggak ada hasilnya. Nggak percaya saya. Pokoknya saya percaya Nabi. Itu setengah wali bang itu dia. Setengah aja, kalau wali full malah repot nanti. Sehingga kiai-kiai di Madura zaman dulu itu mesti punya kuda itu. Kalau orang kampung itu bilang, itu Pak Kiai itu pelihara kuda katanya untuk tolak jin katanya. Oh, bukan itu masalahnya. Nah, itu Nabi sudah mengatakan kuda itu ada baiknya. Dan juga tolak jin juga ada benarnya, karena Nabi mengatakan kalau kuda itu meringkik itu setan-setan pada lari. Nah inilah kita ini belajar hidup tuh, hidup iman itu seperti itu. Jangan hidup yang kita lihat itu zahirnya saja. Thawabu ta'jil fitr, pahala menyempatkan berbuka. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla inna ahabba ibadi, sesungguhnya paling menyukakannya hambaku kepada aku, ilayya kepada aku, hambaku yang paling menyukakan kepada aku, ajaluhum fitra, adalah yang paling cepat berbukanya. Masya Allah, ajib dah. Hambaku yang paling aku sukai, yang paling menyenangkan aku adalah hambaku yang paling cepat berbukanya. Kalau sudah maghrib, bukan nanti masih pagi langsung makan, itu bukan berbuka namanya, itu namanya mokel. Jadi cepat-cepat buka itu dicintai oleh Allah. Jadi jangan pura-pura kuat puasa, sudah azan tenang aja. Padahal pamer sebetulnya itu, biar dilihat tidak rakus makanan, tenang aja. Keliru kamu itu. Ini Allahu Akbar azan maghrib itu perintah dari Allah untuk berbuka. Perintah itu paling baik kerjakan secepat-cepatnya. Adabnya tamu ya, kalau kamu itu bertamu, kemudian tuan rumah mengatakan silakan silakan, monggo monggo dahar. Adabnya itu secepatnya kamu makan. Kalau kamu itu bertamu dipersilahkan makan terus, ini biasanya orang Jawa, sampun, biasanya ngatain, monggo monggo sampun, padahal lapar sebetulnya itu, tapi karena sudah biasa berpura-pura itu suruh makan sampun, wis luwe mbledok sisan. Itu sebetulnya tidak adab kepada tuan rumah, apalagi tuan rumahnya itu para ulama. Kalau suruh makan itu, wah ini makanannya ulama barokah, cepet sikat aja. Gitu, adabnya itu begitu. Paham? Ini belajar adab kita ini. Lah kita ini di dunia ini tamunya Allah. Makanya, dan kalau waktu berbuka itu dipersilahkan Allah untuk makan, maka adabnya cepat-cepat makan. Jangan pura-pura nggak makan. Kamu nggak makan, nanti saya makannya habis tarawih aja. Ya nggak lapar, saya kuat, biasa, saya itu puasa seminggu biasa. Itu kelihatannya itu jagoan, tapi sebetulnya orang tidak beradab ya. Insyaallah ya.